Pernahkah kalian mendengar bahwa kucing bisa melihat kematian? Dan lebih dari itu, mereka bisa memberi tanda kapan ajal akan tiba. Di sebuah desa sunyi, seorang pria tua menerima tanda dari kucingnya sendiri. Hitungan mundur menuju ajal dimulai dari 40 hari. Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi atap rumah tua milik Pak Surya, seorang pensiunan guru berusia 62 tahun yang tinggal sendirian di desa Karangjati. Istrinya sudah lama meninggal, sementara kedua anaknya merantau ke kota besar. Sehari-hari, hanya seekor kucing hitam bernama Geni yang menemaninya. Kucing itu sudah ada sejak rumah itu masih dihuni istrinya. Tidak pernah pergi, selalu setia tidur di beranda atau di sudut ruang tamu. Tetangga sering bilang, kucing hitam tidak baik dipelihara karena bisa membawa sial. Namun Pak Surya tidak pernah percaya. Baginya, Geni adalah keluarga. Malam itu, ada hal aneh yang terjadi. Saat Pak Surya sedang menutup jendela, Geni duduk tegak di depan pintu, matanya tajam, menatap ke arah kegelapan pekarangan. Bulunya berdiri, ekornya melingkar kaku, seolah melihat sesuatu. Lalu terdengar suara lirih seperti irangan, bukan suara manusia, bukan pula suara hewan yang dikenalnya. Pak Surya berdebar. "Ada apa, Geni?" gumamnya. Tapi kucing itu hanya mendesis pelan, matanya tak berkedip. Malam itu, Pak Surya bermimpi aneh. Ia melihat dirinya sendiri terbaring kaku di ruang tamu, diselimuti kain putih. Di samping jasadnya, Geni duduk diam menatapnya, seakan sudah tahu apa yang terjadi. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Keesokan harinya, ia menceritakan mimpinya kepada tetangganya, Bu Ratri, seorang janda parubaya yang sering membawakan makanan. Namun perempuan itu hanya menanggapinya dengan canggung. "Mimpi itu pertanda, Pak. Jangan-jangan kucing jenengan ngerti sesuatu," katanya. "Kucing bisa melihat kematian." Pak Surya tertawa hambar, berusaha menganggap itu hanya takhayul. Tapi malam berikutnya, tanda-tanda aneh makin nyata. Setiap pukul 12 malam, Geni mulai mengeluarkan suara tangisan aneh, bukan mengeong biasa, tapi panjang, melengking, seolah meratap. Suara itu membuat bulu kuduk Pak Surya berdiri. Saat ia coba mendekati, kucing itu malah menatap lurus ke matanya, lalu berbalik menghadap dinding kosong. Di dinding itu, Pak Surya merasa seolah ada bayangan samar berdiri. Sesuatu yang tinggi, kurus, dan tidak bergerak. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap. Hari-hari setelahnya, keanehan semakin jelas. Setiap pagi, Geni selalu duduk di depan pintu dengan posisi tubuh yang sama, seakan sedang menunggu seseorang. Suatu pagi, kucing itu bahkan membawa sehelai kain putih lusuh, entah dari mana. Pak Surya tertegun. Kain itu mirip sekali dengan kain kafan. Tubuhnya bergetar. Ia ingin membuang kain itu, tapi tangannya terasa berat. Sejak hari itu, mimpi kematian datang berulang. Dalam setiap mimpi, ia selalu melihat angka 40 tertulis di dinding, entah dengan darah, entah dengan jelaga hitam. Dan Geni selalu ada di sana, seolah menjadi saksi bisu yang tahu segalanya. Malam ke-40 semakin dekat. Pak Surya mulai sadar bahwa kucingnya sedang memberi tanda. Sebuah kode tentang sesuatu yang tak bisa ia hindari. Sejak mimpi aneh itu, hari-hari Pak Surya berubah mencekam. Setiap kali bangun tidur, tubuhnya terasa lelah, seperti habis berjalan jauh. Di ruang tamu, ia sering menemukan Geni duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke arah dinding yang sama. Dinding tempat ia pernah melihat bayangan samar. Suatu pagi, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di atas meja kayu dekat jendela, ada goresan angka 40.
Goresan itu seolah ditulis dengan kuku, tidak rata, namun jelas terbaca. Pak Surya yakin ia tidak pernah menuliskannya. Tangannya gemetar ketika menyentuh meja itu. Geni tiba-tiba melompat ke atas meja, duduk tepat di samping angka itu, lalu menatap Pak Surya dengan mata kuningnya yang berkilat aneh. Untuk pertama kali, ia merasa kucing itu bukan sekadar hewan, tapi seakan sedang menyampaikan pesan. Malam harinya, suara tangisan Geni semakin panjang, memantul ke seluruh ruangan rumah tua itu. Suara itu menusuk telinga, membuat udara di dalam rumah serasa berat. Pak Surya menyalakan lampu minyak, berharap cahaya bisa membuat suasana lebih tenang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Bayangan-bayangan di dinding bergerak tak wajar. Bentuknya memanjang, lalu menyusut, seolah menari mengikuti suara tangisan kucing. Dari ujung ruang tamu, terdengar suara bisikan lirih. 40, waktumu hampir tiba. Pak Surya terhuyung, hampir menjatuhkan lampu minyak. Ia menutup telinganya, tapi suara itu tetap jelas. Geni tiba-tiba berlari ke arah pintu, menggaruk-garuk kayu dengan kuku tajamnya, seperti ingin keluar. Pak Surya buru-buru membuka pintu, dan kucing itu langsung melesat ke halaman gelap. Dari luar, terdengar suaranya yang semakin aneh, seperti tangisan bayi. Bulu kuduk Pak Surya berdiri. Ia tak berani keluar, hanya mengintip dari celah pintu. Di bawah pohon mangga tua di halaman, Geni duduk menghadap rumah. Di tanah tempat kucing itu duduk, samar-samar terlihat bentuk lingkaran hitam, seperti bekas terbakar, padahal tanah itu basah oleh hujan siang tadi. Keesokan harinya, Pak Surya mencoba bercerita pada Bu Ratri. "Bu, saya takut. Kucing saya itu sepertinya memberi tanda." Bu Ratri terdiam lama, lalu menatapnya dengan wajah serius. "Pak Surya, sampeyan tahu nggak? Di desa ini ada kepercayaan kalau kucing, apalagi kucing hitam, terus-terusan menangis di malam hari. Artinya, ia melihat sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Bisa jadi malaikat maut sedang dekat-dekat rumah sampeyan." Jantung Pak Surya serasa berhenti berdetak. "Jangan main-main, Bu." "Aku nggak main-main, Pak. Dulu, almarhum suamiku juga ngalami. Kucing kami nangis terus, dan sebulan kemudian, dia meninggal." Ucapan itu menghantui Pak Surya sepanjang hari. Malamnya, ia mencoba berdoa lebih lama dari biasanya, berharap hatinya tenang. Tapi Geni kembali mengeluarkan suara tangisan panjang. Kali ini, tangisan itu diikuti suara lain, seperti ketukan di dinding, pelan, teratur, tok, tok, tok. Pak Surya menoleh. Dinding ruang tamu yang biasanya polos, kini terlihat retakan kecil berbentuk garis lurus. Retakan itu perlahan memanjang, membentuk angka 39. Ia terhenyak. Angka itu bukan ilusi. Jelas, seakan ada tangan tak kasat mata yang menuliskannya di sana. Geni berjalan pelan mendekat ke retakan itu, lalu duduk di depannya. Matanya bersinar dalam gelap, sorot yang dingin dan tak wajar. Pak Surya gemetar. Astagfirullah, apa maksud semua ini? Di luar rumah, angin bertiup kencang. Daun-daun beterbangan, suara pintu berderit keras, seakan ada sesuatu yang berusaha masuk. Pak Surya menutup pintu rapat-rapat, namun suara ketukan justru pindah ke jendela. Tok, tok, tok. Ketukan itu berhenti hanya ketika Geni melompat ke kusen jendela, mendesis keras, bulunya berdiri, matanya menatap keluar dengan sorot penuh kebencian. Pak Surya tak berani mendekat. Ia hanya bisa duduk di kursi kayu dengan tubuh gemetar, merasakan ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang menunggu, menghitung hari. Di tengah ketakutan itu, Pak Surya mulai sadar. Geni bukan hanya sekadar kucing yang setia. Ia adalah penanda, penjaga yang memberi kode. Dan angka-angka yang muncul adalah hitungan mundur menuju ajalnya. Malam itu,
Ia tak bisa tidur. Dalam pikirannya hanya terngiang suara bisikan. 40 hari, 39, waktu tak bisa kau hindari. Sejak angka 39 muncul di dinding ruang tamu, suasana rumah tua itu semakin menyesakkan. Pak Surya merasa seolah ada mata-mata tak kasat mata yang terus mengawasinya. Geni, kucing hitam kesayangannya, semakin sering mengeluarkan suara tangisan panjang. Suara itu bukan lagi seperti kucing, melainkan seperti suara manusia yang berduka. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Karangjati. Petir menyambar, menerangi halaman rumah yang dipenuhi rumput liar. Pak Surya menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat. Namun, meski pintu sudah terkunci, ia merasa ada yang masuk. Suara langkah kaki pelan terdengar dari arah dapur. Krek, krek, seperti seseorang berjalan di atas papan kayu yang rapuh. Jantung Pak Surya berdegup kencang. Ia tahu betul rumah itu hanya dihuni dirinya dan Geni. Tak ada orang lain. Ia menoleh ke arah kucingnya. Geni berdiri tegak, bulunya berdiri, matanya menatap tajam ke arah dapur. Mendadak, kucing itu mendesis keras, lalu berlari ke arah suara. Pak Surya memberanikan diri, mengikuti dengan membawa lampu minyak. Cahaya goyah menyorot lorong sempit menuju dapur. Udara di sana lebih dingin dan ada bau aneh, bau tanah basah bercampur amis. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang semakin menjauh. Sampai akhirnya berhenti di ujung dapur, tepat di depan pintu kecil menuju gudang. Gudang itu jarang dibuka sejak istrinya meninggal. Geni duduk di depan pintu gudang, menggaruk-garuk kayunya. Pak Surya menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan. Engselnya berderit nyaring, seolah menjerit di tengah malam. Di dalam gudang yang gelap dan pengap, hanya ada barang-barang lama, lemari tua, karung beras kosong, dan tumpukan kain lusuh. Namun, telinga Pak Surya jelas mendengar suara lirih dari dalam. Suara orang berbisik. 38, 37, waktumu segera tiba." Pak Surya mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Suara itu jelas berasal dari balik lemari tua di sudut gudang. Ia hampir menjatuhkan lampu minyak karena tangannya gemetar. Geni tiba-tiba melompat ke atas lemari, mendesis keras ke arah dinding di belakangnya. Pak Surya memberanikan diri mendekat, dan saat cahaya lampu menyorot dinding di balik lemari, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Coretan angka 38 tergores besar dengan warna hitam pekat, seperti arang terbakar. "Ya Allah," bisiknya lirih. Tiba-tiba suara keras terdengar dari dalam dinding. Duk, duk, duk. Seperti ada yang berusaha keluar dari balik tembok. Pak Surya terhuyung ke belakang. Geni melompat turun, bulunya masih berdiri, lalu berlari keluar dari gudang. Pak Surya buru-buru menutup pintu gudang, lalu menyandarkan kursi kayu di depannya. Tubuhnya gemetar hebat. Namun, rasa takut tidak berhenti di situ. Malam itu, suara-suara dari dalam rumah semakin jelas. Dari ruang tamu terdengar langkah kaki berjalan mondar-mandir. Dari kamar tidurnya terdengar suara orang menarik napas panjang, berat dan dalam. Ia tidak bisa tidur sama sekali. Setiap kali memejamkan mata, suara-suara itu semakin dekat. Hingga menjelang subuh, suara itu berubah menjadi suara tangisan perempuan. Lembut tapi memilukan. Tangisan itu terdengar dari ruang tengah, ruang di mana dulu istrinya biasa duduk. Dengan hati-hati, ia berjalan ke sana. Dan benar saja, di kursi goyang tua, terlihat bayangan samar seorang perempuan. Rambutnya panjang, tubuhnya membungkuk, wajahnya menunduk. Suara tangisnya begitu nyata. "Siapa kau?" tanya Pak Surya terbata.
Bayangan itu perlahan mendongak. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya bergerak, namun suara yang keluar bukan suara manusia, melainkan bisikan keras. 37, 36. Pak Surya menjerit dan jatuh terduduk. Geni tiba-tiba melompat ke kursi goyang itu, dan bayangan perempuan tersebut lenyap seketika. Namun, suara hitungan mundur masih terdengar, seakan memenuhi seluruh ruangan. Pagi menjelang, tubuh Pak Surya lemah dan matanya sayu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya halusinasi. Namun, coretan angka di dinding gudang dan suara hitungan tidak bisa ia abaikan. Di luar rumah, burung gagak hinggap di pohon mangga, mengeluarkan suara parau. Geni duduk di sampingnya, diam tak bergerak, seolah menegaskan satu hal. Hari-hari Pak Surya benar-benar sedang dihitung mundur. Hari-hari Pak Surya semakin berat. Sejak angka 38 muncul di gudang, tiap malam selalu ada kejadian yang membuatnya tidak bisa tidur. Suara hitungan mundur semakin jelas, kadang terdengar di telinga, kadang bergema dari dinding rumah. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, lingkar hitam mengitari matanya. Tetangga mulai khawatir, terutama Bu Ratri. Suatu sore, ia datang membawa makanan. "Pak Surya, jenengan sakit?" Wajahnya pucat sekali, tanya Bu Ratri cemas. Pak Surya hanya menggeleng pelan, matanya kosong. Ia ingin bercerita, tapi takut Bu Ratri tidak percaya. Namun akhirnya ia berkata lirih, "Bu, rumah ini tidak tenang lagi. Ada suara-suara, ada bayangan, dan angka-angka itu terus muncul." Bu Ratri terdiam, lalu menatapnya serius. "Sampeyan harus hati-hati, Pak. Kalau tanda itu sudah muncul, biasanya ajal memang sudah dekat. Tapi ingat, kita masih bisa mendekatkan diri pada Allah. Jangan tinggal sholat, jangan tinggal zikir." Pak Surya mengangguk. Ia mencoba menenangkan hati dengan beribadah lebih rajin. Namun, malamnya tetap saja menjadi neraka. Malam ke-37, hujan tidak turun, tapi angin berembus kencang. Daun-daun kering beterbangan menabrak jendela. Rumah tua itu berderit seperti hendak roboh. Pak Surya duduk di ruang tamu sambil menggenggam tasbih. Geni duduk di sampingnya, tapi matanya terus mengarah ke pintu depan. Kucing itu tak bergerak, pupilnya mengecil, tubuhnya kaku. Tiba-tiba ia mendesis keras, bulunya berdiri. Pak Surya menoleh. Pintu depan bergetar pelan, tok, tok, tok. Suara ketukan itu teratur, tidak terlalu keras, tapi jelas berasal dari luar. Ia beranjak perlahan, lampu minyak di tangannya bergetar. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya ketukan yang kembali terdengar. Tok, tok, tok. Pak Surya memberanikan diri membuka pintu sedikit. Namun begitu celah pintu terbuka, tubuhnya langsung kaku. Di ambang pintu, berdiri bayangan hitam tinggi menjulang. Wujudnya samar, seperti asap pekat yang membentuk sosok manusia. Tidak ada wajah, hanya rongga hitam dalam yang memancarkan kegelapan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap lurus ke arah Pak Surya. Dari dalam bayangan, terdengar suara berat, bergema, seperti dari kedalaman sumur. 36, 35. Pak Surya memundurkan diri, napasnya terengah. Pintu segera ditutup rapat, tapi suara ketukan justru berpindah ke jendela samping. Tok, tok, tok. Geni melompat ke jendela, mendesis keras. Suaranya terdengar garang, tapi justru membuat suasana semakin mencekam. Di balik kaca jendela, bayangan hitam itu kini tampak lebih jelas. Tubuhnya semakin nyata, dan perlahan sebuah tangan kurus panjang menempel di kaca, seolah mencoba masuk. Pak Surya terjatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. "Ya Allah, lindungi hamba-Mu." Lampu minyak bergetar, cahayanya meredup. Saat cahaya hampir padam, wajah samar
muncul di balik jendela. Wajah pucat, matanya kosong, bibirnya membisikkan sesuatu tanpa suara. Tapi Pak Surya bisa membaca gerakan mulut itu. 40 hari, waktumu sudah ditentukan. Pak Surya menjerit. Ia mengambil Al-Quran dari meja dan membacakan ayat kursi dengan suara parau. Seketika, bayangan itu menghilang, jendela berhenti bergetar. Namun, suara hitungan tetap terdengar samar di telinganya. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Geni pun tidak bergerak dari samping pintu, seakan sedang menjaga. Keesokan harinya, Pak Surya memutuskan pergi ke masjid untuk bertemu Pak Haji Salman, imam desa yang dikenal bijak. Ia menceritakan semua kejadian yang dialami. Pak Haji mendengarkan dengan wajah serius. Pak Surya, ajal memang rahasia Allah, tapi terkadang alam sekitar memberi tanda. Bisa jadi kucing jenengan memang diberi kemampuan melihat hal yang tak kita lihat. Jangan takut, Pak. Perbanyak doa, perbanyak amal ucapan itu sedikit menenangkan, tapi tidak menghapus rasa gentar. Malam ke-36 kembali datang. Kali ini, rumah lebih dingin dari biasanya. Seperti ada kabut yang masuk ke dalam. Pak Surya berbaring di kamar, mencoba memejamkan mata. Namun ia mendengar suara langkah kaki mendekati kamarnya. Pelan, berat, dan menyeret. Serak, serak, serak. Pintu kamar berderit terbuka. Pak Surya menahan napas. Dari celah pintu, ia melihat bayangan hitam itu lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Tubuhnya membungkuk, tangannya panjang menyentuh lantai, dan matanya yang kosong menatapnya dari kejauhan. Geni melompat ke ranjang, mendesis keras, seolah siap menyerang. Bayangan itu berhenti di ambang pintu. Tidak masuk, tidak keluar, hanya berdiri di sana, menunggu. Suara hitungan kembali terdengar, kali ini begitu jelas. 34, 33. Pak Surya memeluk tasbihnya, erat-erat, keringat dingin mengucur. Ia sadar, bayangan itu tidak akan berhenti. Setiap malam, ia akan semakin dekat. Dan ketika angka itu mencapai 0, maka ia tahu pintu hidupnya akan benar-benar ditutup. Hari-hari terasa berjalan cepat bagi Pak Surya. Setiap pagi, ia menemukan angka baru yang muncul entah dari mana. Selalu berkurang 1, seakan benar-benar hitungan mundur menuju ajalnya. Kini, angka di dinding ruang tamu sudah tertulis jelas. 1. Tubuhnya semakin lemah. Nafasnya pendek, wajahnya pucat pasi. Tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang, wajah Pak Surya seperti orang yang tinggal menunggu giliran dikafani. Tapi, tak ada yang tahu betapa berat malam-malam yang ia lalui. Sejak malam ke-34, bayangan hitam itu selalu muncul di ambang pintu kamarnya. Berdiri kaku, menatap tanpa wajah, hanya rongga gelap yang dalam. Dan setiap malam, suaranya menghantui, menghitung mundur tanpa henti. Malam ke-39, suasana jauh lebih mencekam dari sebelumnya. Angin bertiup kencang, jendela bergetar, dan lampu minyak padam berulang kali. Rumah itu seperti dikepung sesuatu yang tak kasat mata. Pak Surya duduk di ruang tamu sambil menggenggam Al-Quran. Geni berada di sampingnya, duduk diam, namun matanya tidak berhenti menatap pintu depan, seolah menunggu sesuatu yang akan datang. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika ketukan itu terdengar. Tok, tok, tok. Berbeda dengan malam-malam sebelumnya, kali ini ketukannya berat, dalam, seperti palu besar menghantam kayu. Pak Surya menelan ludah. Astagfirullah. Pintu bergetar semakin keras dan tiba-tiba terbuka sendiri meski sudah dikunci. Dari luar, kabut tebal masuk perlahan, membawa hawa dingin menusuk tulang. Di tengah kabut, sosok bayangan hitam itu kembali muncul. Tapi kali ini tidak berdiri jauh. Ia melangkah masuk, tubuhnya menjulang hingga hampir menyentuh atap rumah.
Geni langsung mendesis keras, lompat ke depan menghadang bayangan itu. Namun, suara berat bergema dari dalam tubuh hitam itu. "Besok waktumu, malam terakhir, malam ke-40. Pak Surya terjatuh terduduk, tubuhnya bergetar hebat. Ia membuka Al-Quran dan membaca ayat kursi dengan suara terbata. Namun bayangan itu tidak menghilang. Justru semakin dekat, langkah kakinya berat menghentak lantai. Duk, duk, duk. Ketika ia hampir mencapai kursi tempat Pak Surya duduk, tiba-tiba Geni meloncat tinggi, mencakar bayangan itu dengan kuku tajamnya. Suara aneh terdengar, seperti jeritan dari ratusan mulut. Bayangan itu mundur sedikit, lalu lenyap bersama kabut. Namun sebelum menghilang, suara beratnya kembali terdengar. "Bersiaplah Surya, besok malam pintu akan tertutup selamanya." Pak Surya terkulai lemas, nafasnya terengah, jantungnya berdetak kencang tak beraturan. Geni naik ke pangkuannya, mengeong pelan kali ini, seolah sedang menenangkan. Namun tatapan mata kucing itu tetap tajam, penuh kewaspadaan. Keesokan paginya, Bu Ratri datang membawa makanan. Saat melihat kondisi Pak Surya, ia terkejut. "Ya Allah, Pak Surya, jenengan pucat sekali, seperti orang sakit keras. Mau saya panggilkan dokter desa?" Pak Surya hanya menggeleng. "Tidak usah Bu, waktuku sudah dekat. Malam ini aku akan pergi." Bu Ratri tersentak, matanya berkaca-kaca. "Jangan bicara sembarangan Pak, umur itu urusan Allah. Jangan menyerah begitu saja." Namun Pak Surya hanya tersenyum getir. Ia tahu semua tanda sudah terlalu jelas. Siangnya, ia pergi ke masjid menemui Pak Haji Salman untuk terakhir kali. Ia bercerita tentang mimpi-mimpi, suara hitungan mundur, dan bayangan di ambang pintu. Pak Haji hanya bisa menepuk bahunya. "Kalau memang waktunya tiba, ikhlaskan, Pak Surya. Tapi jangan biarkan rasa takut menguasai. Perbanyak zikir, biar hatimu tenang." Pak Surya pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ia duduk di beranda bersama Geni, menatap pohon mangga tua yang sering jadi tempat bayangan itu muncul. Angin berhembus pelan, daun berguguran. Hatinya hancur, tapi ia berusaha ikhlas. Malam ke-39 terasa lebih panjang dari biasanya. Seperti waktu sengaja diperlambat agar ia merasakan ketakutan lebih dalam. Sekitar pukul 2 dini hari, suara kembali datang. Tapi kali ini bukan dari pintu atau jendela. Suara itu muncul dari dalam rumah, dari kamar tidur istrinya yang sudah lama kosong. Besok, waktunya 1 malam lagi. Pintu kamar berderit terbuka sendiri. Dari dalam keluar angin dingin yang membuat lilin padam. Pak Surya menatap dengan tubuh gemetar. Di dalam kamar itu, samar terlihat sosok perempuan duduk di ranjang, sosok yang menyerupai almarhum istrinya. Ia menoleh perlahan, wajah pucat, matanya kosong. Dengan suara serak, ia berbisik, "Aku sudah menunggumu Surya. Jangan takut, besok kita bersama lagi." Pak Surya menjerit dan menutup pintu kamar secepat mungkin. Tubuhnya lemas, kakinya bergetar. Geni menggesekkan tubuhnya ke kaki Pak Surya, mengeong pelan. Malam itu, ia sadar benar. Malam ke-40 akan menjadi penutup segalanya. Dan ia hanya bisa berdoa agar ruhnya dijemput dengan baik, meski rasa takut menghantam tanpa henti. Hari itu, udara di desa Karangjati terasa berat. Matahari seakan enggan bersinar terang. Langit mendung, angin berembus kencang, dan suasana desa hening tidak seperti biasanya. Burung-burung tidak berkicau, seakan ikut merasakan sesuatu yang akan terjadi. Di dalam rumah tua itu, Pak Surya duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat, tubuhnya semakin ringkih. Matanya menatap kosong pada angka besar yang kini tertulis jelas di dinding. 0. Tidak lagi 39, tidak lagi 1. Hanya angka 0, seolah penanda akhir dari hitungan. Di sampingnya,
kucing hitam Geni tidak berhenti mengeong. Suaranya berbeda dari biasanya. Lebih panjang, lebih melengking, terdengar seperti ratapan. Sesekali kucing itu berjalan mondar-mandir, lalu duduk menatap tuannya dengan sorot mata yang penuh arti, seolah berkata, "Waktumu sudah tiba." Pak Surya memejamkan mata, menarik napas panjang. Sejak pagi, hatinya berdebar tidak karuan. Ia sudah sholat, membaca doa, dan menyerahkan diri sepenuhnya pada Sang Pencipta. Namun, rasa takut tetap menghantui. Menjelang sore, Bu Ratri datang membawa makanan. Tapi, begitu melihat wajah Pak Surya, ia tercekat. "Ya Allah, Pak Surya, jenengan kelihatan lemah sekali. Biar saya temani malam ini ya." Pak Surya tersenyum tipis. "Tidak usah, Bu. Terima kasih. Malam ini, aku ingin ditemani Geni saja." Bu Ratri menatapnya dengan wajah iba, tapi ia tahu tak bisa memaksa. Ia hanya berpesan, "Jangan lupa zikir terus, Pak. Insya Allah, tenang." Saat malam tiba, suasana semakin mencekam. Angin berhembus kencang, pintu dan jendela berderit, dan udara di dalam rumah semakin dingin. Jam dinding berdetak lambat, setiap dentang seolah menusuk telinga. Pukul 11 malam, ketukan kembali terdengar di pintu depan. Kali ini lebih keras, menggema di seluruh ruangan. "Duk, duk, duk." Pak Surya menatap ke arah pintu dengan wajah pucat. Lampu minyak bergetar, cahayanya redup. Geni berdiri tegak di depan pintu, mendesis keras, suaranya tajam. Pintu terbuka perlahan. Kabut tebal masuk menyelimuti ruangan. Dari balik kabut muncul sosok hitam tinggi menjulang. Bayangan yang selama ini menghantuinya. Tapi malam ini wujudnya jauh lebih jelas. Tubuhnya kurus, tangannya panjang, wajahnya kosong dengan dua lubang hitam menganga. Suara berat keluar dari tubuh itu, bergema di seluruh ruangan. "Surya, waktumu habis. Malam ini kau ikut denganku." Pak Surya gemetar, tubuhnya lemas. Ia membaca ayat kursi dengan suara terbata. Air mata mengalir di pipinya. Namun bayangan itu terus melangkah mendekat. Duk, duk, duk. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Geni tiba-tiba melompat ke depan, menghadang. Kucing itu mendesis lebih keras dari sebelumnya. Matanya menyala dalam gelap. Ia mencakar bayangan itu dengan sekuat tenaga. Jeritan mengerikan terdengar, seperti ratusan suara menjerit bersamaan. Namun bayangan itu tidak menghilang. Ia hanya mundur sedikit, lalu semakin membesar, menutupi hampir seluruh ruang tamu. Dari mulut hitamnya keluar bisikan panjang. "Saat kucing menangis, ruhmu akan dipanggil." Tiba-tiba, Geni mengeong panjang. Suara tangisannya menggema di seluruh rumah. Suara itu begitu memilukan, seolah meratapi tuannya. Saat itu juga, tubuh Pak Surya kaku. Napasnya terhenti, matanya terbelalak menatap kosong ke arah langit-langit. Geni duduk di samping jasadnya, mengeong pelan, lalu berbaring di dekat kaki tuannya. Suaranya berubah menjadi lirih, seperti tangisan yang penuh kesedihan. Keesokan paginya, Bu Ratri datang. Ia mengetuk pintu berkali-kali, namun tak ada jawaban. Saat akhirnya ia memberanikan diri masuk, tubuhnya lemas melihat pemandangan di ruang tamu. Pak Surya terbaring kaku di kursi, Al-Quran masih terbuka di pangkuannya. Wajahnya pucat, matanya tertutup damai. Di sampingnya, Geni duduk diam, seolah menjaga jasad itu. "Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un," bisik Bu Ratri sambil menahan tangis. Kabar kematian Pak Surya segera menyebar. Warga desa berdatangan. Anehnya, hampir semua yang masuk ke rumah itu mengaku mendengar suara kucing menangis, suara panjang, melengking, dan memilukan, meski Geni hanya duduk diam. Lebih mengejutkan lagi, beberapa warga mengaku melihat angka 0 yang tergores besar di dinding, meski saat malam hari sebelumnya tak seorang pun pernah masuk ke rumah itu. Pak Haji Salman memimpin prosesi pemakaman.
Saat jenazah Pak Surya diturunkan ke liang lahat, Geni ikut berjalan di belakang iring-iringan, mengeong panjang, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dan saat tanah terakhir ditimbun, suara kucing itu terdengar jelas sekali, panjang dan memilukan, seperti tangisan perpisahan. Sejak hari itu, warga desa Karangjati percaya apa yang dialami Pak Surya bukan kebetulan. Seekor kucing benar-benar bisa memberi tanda, bisa melihat kematian yang mendekat. Dan hingga kini, di rumah tua itu masih sering terdengar suara kucing menangis di malam hari, meski Geni sudah tak terlihat lagi. Sejak malam itu, warga percaya seekor kucing bisa melihat kematian dan memberi tanda pada tuannya. Dan hingga kini, di rumah itu masih terdengar tangisan kucing setiap ada yang akan mati.